حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama mengikuti kajian mingguan yang dilaksanakan di Masjid Raudhatul Jannah yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kehidupan dunia wal akhirat kita dan tentunya memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang kedua, alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada di bulan yang salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, yang dimana bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang luar biasa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Isra ayat ke-1 dan surah An-Najm di ayat 1 sampai 17. Insyaallah nanti kita simak sama-sama terkait latar belakang sejarah dan kejadian Isra wal Mi'raj yang dikutip oleh Imam Jalaluddin di dalam tafsir Al-Quranul Karim, yaitu tafsir Jalalain. Untuk mengawali pengajian atau kajian malam hari ini, untuk menambah keberkahan kita di bulan Ramadan, di bulan Rajab, ada doa yang sering kita panjatkan di bulan Rajab ini. Mari kita sama-sama bermunajat, berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa
وحسن مقاصدنا. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Rawdatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mari kita bacakan sholatul Fatihah untuk musannif kitab ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca dan mengkaji juga memahami isinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Ala hadiniya wa ala kulli sholihin bi ridha Allah wa Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati seluruh pengurus Dewan Muawarah Masjid Rawdatul Jannah yang dimuliakan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin. Para bapak ibu jamaah sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini, insyaallah menjelang waktu Isya kita isi dengan kajian setelah maghrib setiap hari Senin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan wawasan yang insyaallah malam hari ini karena berkaitan dengan bulan Rajab, ya, insyaallah kita akan mendengarkan atau mengkaji isi daripada surat Al-Isra ayat ke-1 dari tafsir Jalalain. Isra Mi'raj sudah Pak? Isra Mi'raj sudah belum? Belum ya. Nanti bulan Februari ya. Sekarang tanggal 7 itu kemarin bulan hari Jumat ya. 8, 9 berarti besok 11 ya. 11 bulan Rajab. Tanggal berapa ini? Jadi ini masuk ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana maha suci Allah. Ayat tanzihi yakni maha suci Allah Subhanahu wa taala alladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya lailan di waktu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkah ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa yaitu Baitul Muqaddas yang berada di Palestina. Alladzi barakna, yang memberkahi kami haulahu, di sekelilingnya, linuriyahu, karena kami tunjukkan atau perlihatkan min ayatina, daripada sebagian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan kami kata Allah, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Isra yang menjelaskan, menerangkan kejadian Isra Mi'raj ini di ayat 1. Tapi sungguh luar biasa, kejadian Isra Mi'raj ini juga
dikutip di beberapa kitab, di antaranya kitab Bainama Qissatul Mi'raj. Ini satu, kalau diterjemahkan satu buku lah. Itu kitabnya tipis, tapi itu memuat daripada kejadian atau peristiwa Isra Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kejadian Isra Mi'raj itu dikenang dan bahkan dikenang dalam satu ayat ini? Karena ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita petik dari kejadian Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Tepatnya di tanggal 27 Rajab. Mengawali ayat ini Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menggunakan bahasa subhana. Subhanalladzi. Kalimat subhana yang berarti maha suci Allah ini menunjukkan makna bahwa nanti ada cerita, ada kisah, ada peristiwa yang spektakuler, yang luar biasa, yang tidak bisa dikejar dengan nalar manusia. Makanya Allah di dalam ayat ini menggunakan lafaz subhana, mensucikan zatnya sendiri. Subhanalladzi maha suci Allah, maha suci zat yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Asra, kalimat asra ini artinya berjalan. Namun berjalannya ini bukan kehendak sendiri, yang memperjalankan Allah Subhanahu wa taala. Asra, perjalanan di waktu malam. Asra bi abdihi. Jadi yang punya kehendak, yang punya mau, yang memperjalankan hambanya ini yaitu Nabi Muhammad SAW adalah Allah. Jadi kalau Allah yang mau, Allah yang berkehendak, semua bisa terjadi. Padahal bila nanti dilihat dari peristiwanya yang begitu spektakuler dan luar biasa, kalau nalar manusia nggak akan terjangkau. Ya, ini kalimat asra. Dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa itu perjalanan kira-kira kurang lebih 1.200 sekian kilometer. Lailan ditempuh dengan jarak 1/3 malam. Lailan ini bukan sepenuhnya malam, tapi sebagian malam. Jadi cuman 3 jam kalau kita akumulasikan lailan 1/3 malam, itu cuman 3 jam. Kita analogikan secara logika, kalau kita itu misalnya saya tadi dari Binong ke sini, saya dari Binong ke sini cukup dengan waktu 25 menit. Waktu saya di rumah ada semut yang ikut di kantong saya, ikut di kantong saya. Kemudian setelah itu saya nyampe di sini 25 menit, begitupun semut keluarlah dari kantong saya, ketemu sama temennya. Kamu dari mana? Dari Legok. Wah, dari Legok berapa menit ke sini, berapa jam? Cuman 25 menit. Wah, kata temannya semut ini enggak mungkin. Kalau kita berjalan dari sini ke sana itu hampir misalnya 10 jam. Kalau yang berjalan dia sendiri, semut. Mungkin berhari-hari bisa jadi. Analoginya gitu ya, secara logika. Karena dia ikut dengan saya di kantong, jadinya cuma 30 menit. Bahkan 25 menit. Jadi temannya ini kan tidak percaya. Karena kalau kita buktikan berjalan ya dia sendiri sampai Legok, itu bisa menempuh jarak berhari-hari bisa. Nah, begitupun Allah Subhanahu wa taala, Rasul diperjalankan oleh Allah. Kalau Rasul berjalan
menggunakan unta pada waktu itu dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina itu butuh waktu 1 kali itu 1 bulan masanya. Kalau 2 kali pulang pergi itu berarti 2 bulan. Ini ditempuh dengan jarak cuman 3 jam atau 1/3 malam. Ya. Dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Nah, kemudian sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mi'raj berarti artinya naik. Isra berjalan di malam hari, mi'rajnya naik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya mengalami 2 tahun yang namanya aneh. Pertama disebut tahun gajah. Tahun gajah ini tahun kelahirannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua disebut Umul Hazan, Umul Huzni, atau tahunnya berduka cita. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, kemudian disusul dengan istri yang tercinta Siti Khadijah, Khadijatul Kubra, Rasul mengalami kesedihan yang luar biasa. Karena 2 orang ini, istri dan pamannya adalah mereka yang dicintai, yang disayangi dan juga mendukung dakwah Rasul. Satu saat Siti Khadijah, Rasul itu tiduran di di pahanya Siti Khadijah Al-Kubra. Sambil nangis Siti Khadijah berkata, ditanyalah oleh Rasul, kenapa kamu menangis? Kata Siti Khadijah, wahai Habibana, suamiku, seandainya nanti aku duluan yang meninggal, terus hartaku sudah habis, andaikan tulang belulangku bisa kau jual untuk dijadikan dakwah, ya, juallah. Dari situ Rasul saking mendukungnya Siti Khadijah ini untuk perjuangan dakwah Rasul. Kalaupun saya meninggal, mati duluan, tulang belulangku bisa kau juallah untuk bekal kau dakwah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyiarkan agama Islam. Meninggalnya paman Nabi dan istri tercinta yang mendukung sepenuhnya dakwah Rasul, disitulah Nabi SAW mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Ya, bayangkan kalau kita juga kalau ditinggal mati, ya, meninggal istri atau keluarga yang kita cintai, ya, rasa sedih itu pasti ada. Ya. Namun demikian, kalau istrinya ahli surga ini, Pak, cirinya istri ahli surga, kalau dia meninggal, itu bakal diceritakan, dikenang oleh suaminya kebaikan-kebaikannya. Dikenang saat dia mengurus anak, masakin buat kita, ya. Pokoknya semua kebaikannya dikenang. Nah, itu berarti istri kita itu nanti ahli surga. Tapi sebaliknya, kalau istri kita meninggal duluan, yang dikenang bukan kebaikannya, malah saat istrinya meninggal, merdeka. Gitu. Nah, itu berarti dia ahli neraka, naudzubillah. Ya, maka saat Rasul mengalami kesedihan yang luar biasa itu, di Mekah pun ditolak dakwahnya, beliau pergi ke Taif, punya saudara, pergi ke Taif dengan harapan dakwanya bisa diterima oleh orang-orang Taif. Ya. Saat ke sana selama 15 malam Rasulullah SAW berdakwah, bukannya mendapat sambutan, malah mendapatkan sambitan. Rasul dilempari sampai berdarah. Rasul sudah sedih, di Taif ditolak. Dakwahnya tidak diterima oleh orang-orang Taif.
menambah kesedihan pula. Di situ Rasul mencari tempat yang sunyi, yang sepi. Rasul waktu itu di bawah pohon anggur. Rasul menyendiri, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah. Ya kalau bahasa kita mah udah di sana nggak terima, di sini pun dicaci maki, dilempari, bahkan disambit, berdarah dilempar. Aku ini orang yang lemah, tidak punya daya dan upaya. Aku hanya bisa berikhtiar untuk mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun mereka itu mencaci maki, ya, memusuhi aku, asal engkau tidak murka kepadaku, aku tak peduli, kata Rasul. Selang begitu, tidak lama datanglah seorang pemuda Nasrani yang namanya Addas. Sekarang dikenal ada di sana namanya Masjid Addas. Nah, ini pemuda Nasrani ini budaknya Rabi'ah. Dia tukang kebunnya Rabi'ah. Disuruhlah oleh Rabi'ah mendekati Nabi, ya, membawakan anggur untuk dikasih hadiah kepada Rasulullah SAW. Adalah dikasihlah hadiah itu. Waktu beliau makan anggur itu, beliau membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, lalu beliau makan. Di situ Addas ini heran karena dia baru mendengar kalimat itu, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nanyalah kepada Rasul, kalimat apa yang kau baca? Dijelaskan oleh Rasul bahwa itu adalah basmalah. Untuk memulai sesuatu yang baik, maka kita memulai dengan basmalah. Tidak lama dengan demikian, dia pun mendengar doa Rasul, Addas itu masuk Islam. Nah, di tengah kesedihan itu, Jibril datang kepada siapa? Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang untuk apa? Nawarin. Wahai Rasulku, wahai Nabiku, seandainya gunung itu, dua gunung ini saya hancurkan, saya lemparkan kepada orang-orang Taif, saya akan lemparkan atas suruhanmu. Jadi Jibril itu nawarin, kalau kau sakit hati tidak diterima dakwahmu oleh orang-orang Taif, saya akan hancurkan dengan cara ngambil gunung ini, saya tibankan kepada orang-orang Taif. Apa jawab Rasul? Tidak usah. Mungkin sekarang mereka belum iman kepada Allah. Nanti saya tunggu anaknya. Kalau anaknya juga nggak beriman, nanti saya tunggu cucunya. Saya tunggu keturunannya sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap mulianya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada kejahatan tidak dibalas lagi dengan kejahatan. Malah mendoakan, malah ditunggu. Baik anaknya nanti, cucunya, keturunannya. Ya. Pasti di antara mereka akan ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala barulah kepada Jibril ini menugaskan untuk Jibril ini mendatangi Rasul ini untuk diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, kamu temui Muhammad. Kamu temui Muhammad, saya mengundang khusus untuk langsung bertemu dengan saya, kata Allah. Atas undangan Allah Subhanahu wa taala inilah malaikat Jibril datang kepada Rasul kembali, mengajak Nabi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita ada orang ajudan lah, misalnya ajudan bupati atau wali kota, bahkan presiden datang ke rumah langsung undang, kira-kira girang nggak Pak? Pasti girang, senang ya, karena kita diundang langsung. Ini yang undang Allah langsung. Dari kesedihan ini, dari kesedihan yang Rasul alami saat itu, kemudian Allah supaya Rasul ini senang, diundanglah untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu bawa buruk, kata Allah. Ambil hewan yang ada di surga namanya buruk. Buruk ini hewan yang warnanya putih, kakinya 4, ya, ada sayapnya. Sayapnya kalau kita pernah melihat ada orang orientalis yang menggambarkan buruk ini, sayapnya di sini ya, sebelah dada. Kemudian
mukanya perempuan. Nah, ini kaum orientalis yang menyangka ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka naikin perempuan. Ini kalau kaum orientalis. Ini nanti kalau menemukan gambar-gambar kayak gini kita bakar. Karena tidak benar. Jadi buraq ini di bawah, di atas himar, di bawah bigol. Ya. Jadi tubuhnya atau kondisi tubuhnya itu tidak besar, tidak kecil, seperti himar, dan di antara himar dan bigol. Barulah Rasulullah SAW diajak oleh siapa? Oleh malaikat Jibril didampingi, yang sebelumnya itu dibawa ke air Zam-Zam supaya dibersihkan dulu itu hatinya Rasul. Bukan berarti Rasul ini kotor hatinya. Yang bersih semakin bersih, ya, semakin hilim. Karena Rasulullah SAW itu beliau mengalami dioperasi yang dengan air Zam-Zam ini 4 kali. Yang pertama beliau ketika umur usia 4 tahun. Yang kedua saat umur 10 tahun yang mau balik. Ya. Kemudian di waktu Rasul mau jadi Nabi 40 tahun dan ketika Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mengalami 4 kali dioperasi atau dibersihkan hatinya ini oleh air Zam-Zam. Setelah dibersihkan barulah Rasulullah SAW ini berjalan, ya, naikin buraq dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kehebatan dan keistimewaan buraq ini juga dia lompatan atau langkahnya itu secepat cahaya, Pak. Jadi kalau dia pandangan yang terakhir yang dia pandang, yang Nabi pandang, disitulah kakinya akan melangkah. Kalau saya lihat dari sini sampai ujung sana, sampai ujung gerbang, disitulah langsung melangkah kakinya. Dan Rasul saat naikin buraq nggak pernah dia merasa turun, merasa nanjak. Karena kakinya yang depan saat dia temuin turunan, dia langsung manjang. Ya, jadi keadaannya terus rata. Nemuin turunan yang naik berarti yang depan, kaki depan, ya, jadi rata. Kalau tanjakan berarti kaki belakang yang naik, nyimbangin dengan kaki yang depan. Jadi begitu seterusnya. Jadi Rasul selama perjalanan itu dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa tidak pernah menemukan tanjakan atau turunan, ya, karena merasa datar terus. Nah, disitulah Rasulullah SAW perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, yang kemudian barulah Mi'raj sampai Baitul Muqaddas, baru Mi'raj naik ke langit pertama. Di langit pertama Rasulullah SAW bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Adam alaihissalam. Di Baitul Muqaddas pun Rasul itu ngimamin sholat 2 rakaat, ngimamin para nabi yang ada di sana. Jadi karena sebagian besar nabi-nabi itu diutus sebagian besarnya di Yerusalem. Maka Rasul setibanya di sana, Rasul sholat 2 rakaat dan mengimami para nabi yang ada di sana. Di langit pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kitab ini diceritakan bahwa beliau ini bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kata manusia pertama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dosanya cuma 1, karena makan buah khuldi dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dikeluarkan, Siti Hawa pun dikeluarkan. Nabi Adam di mana keluarkannya? Nabi Adam di Israel, ya. Siti Hawa di India. 200 tahun baru ketemu di Arab, yang sekarang dikenang dengan nama Jabal Rahmah, ya, Jabal Rahmah. Jadi 2 pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan sekarang kelirunya orang-orang kita saat umroh atau haji yang belum punya jodoh datangnya ke sana, ya, nuliskan nama
anu lope. Nah, ya. Nah, ini yang keliru nih. Harusnya dia berdoa di tempat mustajab, ya. Bukan di sana. Itu hanya sejarah pertemuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa selama 200 tahun. Bayangkan, tidak ketemu istri 200 tahun. Baru ketemu 200 tahun baru ketemu, ya. Dosanya cuman satu, ya. Yaitu memakan buah khuldi karena tidak kuat dengan godaan setan iblis. Kemudian di langit kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa, ya, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Ini sepupu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa ini nabi yang dokter, Pak. Karena dia bisa menyembuhkan, diberikan mukjizat oleh Allah, menyembuhkan orang yang sakit kusta, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ini Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di langit ketiga Rasul bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kita kenal Nabi Yusuf adalah nabi yang paling cakap, ya, yang paling ganteng. Kemudian yang keempat, langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah nabi yang matinya 2 kali, ya. Kemudian yang kelima, Rasul di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, sepupunya Nabi Musa. Kemudian yang keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Yang Nabi Musa ini dikenal sebagai manusia terkuat, ya, manusia terkuat. Ya, kalau beliau pakai baju, Nabi Musa pakai baju, nah itu kelihatan kekarnya. Kalau sekarang kayak berotot, ya. Ya. Kemudian Nabi ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim adalah nabi yang dibakar, saat dibakar dia merasa kedinginan atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Al-Qur'an ada tuh, ya. Kalau kita bacakan surat itu jangan coba-coba. Ya, Nabi Ibrahim kuat dibakar merasa kedinginan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mau coba bacain tuh ayatnya, kita bakar ya melepuh, Pak. Kosong, ya. Nah, itu. Kemudian dari langit ketujuh sampailah ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ini Nabi mencium bau harum, Pak. Kata Nabi kepada Jibril, Jibril, ini bau apa harum sekali ini? Kata malaikat Jibril, ini baunya Masyitoh. Ya, baunya Masyitoh yang dulu dia ini tukang sisirnya istri Fir'aun. Kemudian dia dimasukkan ke dalam tungku gorengan itu, ya. Nah, karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anaknya. Nah, itu dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala di sana di Sidratul Muntaha, bau wanginya Masyitoh, ya. Sampai ke setelah Sidratul Muntaha baru Mustawa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah dikasih tugas kewajiban adalah 5 waktu sholat wajib, yang awalnya itu 50 waktu. Tugas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW 50 waktu awalnya. Kemudian dia kembali bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa di langit keberapa tadi? Ke-6. Bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kamu balik lagi ke sana. Ya, kata Nabi Musa, minta dikurangin lagi, minta diringankan lagi. Karena kalau 50 waktu saya sudah nyoba. Orang-orang Bani Israel nggak kuat kalau dia melaksanakan sholat 50 waktu. Akhirnya balik lagi kepada Allah, minta diskon, minta dispensasi untuk dikurangi. Dikurangi 5, tinggal 45. Balik lagi, ketemu lagi Nabi Musa. Sudah berapa? 45. Balik lagi, minta dikurangin lagi. Balik lagi, kurangin lagi hingga 40. Sampai seterusnya 5 dikurangin. Karena Nabi Musa tahu umatnya nggak akan kuat kalau melaksanakan
waktu sholat seperti itu. Akhirnya sudah lima waktu, Nabi Musa tetap mengajukan untuk kembali kepada Allah. Udah kamu balik lagi, nggak akan kuat nanti umatmu ini untuk melaksanakan 5 waktu. Apa jawab Nabi? Wah, kalau saya untuk balik lagi malu lah. Tadi udah dari 50 waktu itu sampai dikurangi 5 waktu, ini harus dikurangi lagi. Malu saya bolak-baliknya. Ya, di sini kemudian dikatakan bahwa setiap melaksanakan satu waktu dalam sholat itu pahalanya sama dengan 10 waktu. Jadi kalau 5 waktu kita melaksanakan sholat 5 waktu itu sama dengan kita melaksanakan sholat 50 waktu. Karena satu waktunya diberikan pahala 10 kali lipat. Itu dari tugas Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi beruntung sekarang juga dikasih 5 waktu kan terkadang kita lalai untuk melaksanakannya, lalai untuk mengerjakan dan menunaikannya. Apalagi 50 waktu. Saya yakin kalau 50 waktu itu berapa menit sekali itu azan ya. Baru saja istirahat sholat, mau makan nggak jadi azan sholat lagi. Ya, nggak ada orang kerja, nggak ada orang yang berdagang, nggak ada orang yang belajar, nggak ada orang yang ngajar. Sholat terus kerjanya. Kalau 50 waktu. Satu hari semalam kan 24 jam. Kalau 50 waktu, nanti tinggal dilihat berapa menit sekali azannya. Nah, makanya Nabi Musa menginstruksikan kepada Nabi agar minta kepada Allah untuk dikurangi sehingga menjadi 5 waktu. Yang 5 waktu pun masih banyak yang ditinggalkan. Ya, nah, ini makanya sholat ini betapapun kita ini sakit parah, yang namanya sholat itu harus dikerjakan. Karena tugasnya langsung dari Allah diberikan kepada Nabi, tidak melalui malaikat Jibril alaihi salam. Langsung dari Allah kepada Nabi. Makanya sholat 5 waktu itu dalam keadaan dan kondisi apapun harus dikerjakan. Ya. Kemudian dari proses Isra Mi'raj Nabi SAW ini, satu ketika Nabi SAW melihat ada perempuan yang kukunya ini dari baja, Pak. Kemudian dia panjang, tajam, mencakar-cakar mukanya. Kata Nabi SAW, ya Jibril, siapa mereka? Kok sampai segitunya? Padahal dia udah cakar mukanya, terus dicakar lagi. Berdarah dicakar lagi ya. Terus dicakar dengan kuku yang dari baja tadi. Kata malaikat Jibril, ini sebagian umatmu. Sebagian umatmu yang di dunia itu dia selalu mengumpat, menceritakan kesalahan orang lain. Nah, ini ya luar biasa nanti. Tanya di dalam Al-Quran juga, wala tajassasu ba'dukum ba'dha. Jangan pernah menceritakan kejelekan orang lain. Kalau itu benar menjadi ghibah, kalau itu salah menjadi fitnah. Ya. Banyak banyak pelajaran yang Rasul temukan di sana selama perjalanan Isra wal Mi'raj. Ada yang makan bangkai, ya, bangkai mati. Di di kiri kanannya ada daging, yang satu dagingnya mentah bernanah, ya. Kemudian yang satunya sehat, bagus, udah matang dimasak, ya. Tapi dia kenapa memilih yang jelek? Ini juga kebagian daripada kejelekan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW selama hidup di dunia. Ya. Entah itu dia memfitnah, ghibah dan lain sebagainya. Jadi dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW saat Isra wal Mi'raj. Nah, itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk membahagiakan Rasulullah SAW saat beliau dalam kesedihan, ya, dalam kesedihan yang luar biasa, ditinggal paman dan istrinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala undang
untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran lain yang Rasul temukan di antaranya Rasul melihat ada orang yang bercocok tanam, Pak. Bercocok tanam, gak lama dia tumbuh. Setelah tumbuh menjadi besar, dia berbunga. Setelah berbunga, dia berbuah. Setelah dipetik, dipanen, jadi lagi. Terus aja seperti itu. Kata Rasul, ya Jibril, siapa mereka? Ini sebagian umatmu ya Rasul, yang ketika hidup di dunianya rajin sedekah. Ya, rajin sedekah. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pun ada, ketika kita mengeluarkan sedekah itu 1 biji menjadi 100 biji yang menjadi 7 tangkai. Jadi sekali kita bersedekah itu 700 kali lipat pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, tanam panen jadi, tanam panen jadi, terus seperti itu. Nah, jadi itu hikmahnya atau daripada bersedekah. Berapapun yang kita miliki, belajar bersedekah ya, maka demi Allah bahwa sedekah ini tidak akan membuat kita bangkrut. Ya, kita tidak pernah mendengar orang yang bersedekah bangkrut. Ya, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersedekah 1 dibalas 700 kali. Dalam hadis Rasulullah SAW pun, umatku mengira bahwa sedekah ini akan mengurangi harta. Namun perkiraan mereka itu salah. Yang benar adalah justru menambah. Cuman kalau kita sedekah ini karena pahalanya nggak dilihatkan, ya, nanti kita akan petik hasilnya ya di akhirat. Kita akan merasakan nikmatnya bersedekah. Bahkan ketika kita meninggal, saat orang itu menyesal di akhirat, mereka akan minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asaddaqu, kata mereka yang menyesal ya. Kembalikanlah aku ke dunia, maka aku akan bersedekah, kata mereka. Jadi jangan sampai kita menyesal ya, untuk bersedekah, karena di masa hidup di dunia ini, harta yang kita sekarang pegang, yang ada pada diri kita ini adalah semuanya titipan. Maka dengan titipan itulah kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya dengan cara bersedekah. Sedekah nggak perlu banyak ya, yang penting istiqomah. Karena kalau nggak dibiasakan sedekah itu susah, Pak. Ya. Tangan ini nggak bisa ringan kalau nggak dibiasakan untuk mengeluarkan harta kita untuk disedekahkan. Itu jadi mumpung kita ada waktu, ada kesempatan, maka kita amalkan sedikit demi sedikit. Nah, itu kejadian atau latar belakang kejadian Isra Mi'raj yang Allah kenang, yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 1 ini ya, menjadi pelajaran yang begitu berharga untuk kita. Pertama, ketika Rasulullah SAW kembali dari Mi'raj ya, sudah bertemu dengan Allah, kembali ke Mekah, Masjidil Haram. Kemudian Rasul mengumumkan kepada orang-orang Arab di sana, orang-orang kafir Quraisy, bahwa saya, kata Rasul, sudah bertemu dengan Allah melalui proses perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha. Kemudian ketemu dengan Allah, diberikan tugas 5 waktu. Apa kata mereka? Mereka mengira bahwa Nabi Muhammad SAW sudah gila, ya. Masa perjalanannya dari sini sampai ke langit ke-7 cuma 3 jam. Dari malam, subuhnya sudah ada di rumah lagi. Ya. Tidak masuk akal, kata mereka. Dari situlah Abu Bakar Siddiq, orang yang pertama yang membenarkan kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW, maka diberikanlah gelar As-Siddiq. Nah, itu Abu Bakar As-Siddiq ya, diberi gelar karena orang yang pertama membenarkan kejadian dan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW.
Yang pertama hikmahnya ini menyangkut dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertebal iman kita dengan mempercayai kejadian dan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, dari tugasnya yang diberikan Allah untuk kita sebagai umatnya melaksanakan sholat 5 waktu ini, maka kita diajarkan untuk disiplin waktu, ya, disiplin waktu. Zuhur udah ada waktunya, asar sudah ada waktunya, maghrib, isya, subuh. 5 waktu Allah minta kepada kita. Sahabat Rasul yang zaman dulu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, amalan saya nggak ada apa-apa lagi kecuali saya sholat, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasul, bisa, walaupun hanya sholat, nggak bersedekah, nggak sholat sunat, nggak duha, nggak istighfar, nggak tahajud, nggak baca Quran, amalannya cuma sholat 5 waktu, bisa masuk surga? Bisa, ya. Karena sholat ini penentu daripada amal yang lain. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalan yang lain pun baik. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan hikmah daripada surat Al-Isra yang bisa disampaikan dari mulai latar belakang sejarah, kejadian, perjalanan, peristiwa Isra Mi'raj ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kejadian ini benar-benar terjadi, ya. Berapa tahun silam, berapa abad yang lalu, ya, 1420 tahun yang lalu kejadian ini terjadi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa iman, bertambah iman kita kepada Allah, dan bertambah kita kedisiplinan kita dalam menjalani sholat 5 waktu yang ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita selaku umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.